Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kembali hari ini kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam yang materinya pada kali ini yakni berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina. Bersama Pak Guru Syahril tentunya. Anak-anakku sekalian, mari kita cermati gambar berikut ini. Oke, setelah anak-anakku sekalian mengamati gambar tadi di depan, dapat kita lihat bahwa akibat dari pergaulan bebas akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita akan terjerumus kepada yang namanya menggunakan narkotika. Kemudian juga kita akan melakukan yang namanya minum-minuman keras atau mabuk-mabukan. Begitu juga dengan berjudi, merokok, dan zina. Itu semuanya akibat dari manakala kita melakukan yang namanya pergaulan bebas yang kebablasan. Oke anak-anakku sekalian, tetapi pada kesempatan kali ini kita lebih fokus kepada yang namanya zina. Oke, kita lihat dulu apa pengertian dari zina atau definisi zina. Secara bahasa, zina itu berasal dari kata zana yasni, yang berarti hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik, tanpa akad nikah yang sah. Tetapi secara istilah, zina berarti hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat apa hukum dari melakukan perbuatan zina. Terkait hukum dari melakukan perbuatan zina, semua ulama sepakat bahwa zina itu hukumnya haram, yakni apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zina tersebut dianggap sebagai puncak dari keharaman. Nauzubillah min zalik. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya juga kita perlu mengetahui kategori dari zina dan hukumannya. Ternyata kategori dari zina itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya sudah tentu berat, yakni dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal dunia. Kemudian ada yang kedua disebut dengan zina ghairu muhsan, yaitu pezinanya itu masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat apa dampak negatif dari melakukan zina. Sudah tentu dampaknya pasti negatif. Yang pertama adalah akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Kemudian nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan anak hasil zina tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian kita perlu tahu dalil tentang larangan mendekati zina. Di dalam Quran surat
Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Untuk mendekati saja kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sampai melakukan yang namanya perbuatan zina. Nauzubillahi min zalik. Anak-anakku sekalian, dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dapat kita lihat kandungan dari ayat tersebut adalah larangan untuk mendekati zina. Sebagaimana tadi sudah kita simak bersama surat dari Al-Isra ayat 32 tersebut. Yang kedua, zina merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat kehormatan manusia. Anak-anak sekalian, menurut Imam Sayuti, dampak bagi pelaku zina tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Kita lihat dampak di dunia, yang pertama akan menghilangkan wibawa orang yang melakukan zina tersebut. Kemudian yang kedua akan mengakibatkan kefakiran. Yang ketiga akan mengurangi umur, karena orang yang melakukan zina akan terkena penyakit. Bahkan yang sering kita dengar saat ini adalah penyakit AIDS atau HIV. Kemudian dampak di akhirat, orang yang melakukan zina, yang pertama akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hisab yang jelek atau karena diakibatkan banyak dosanya. Dan yang ketiga adalah akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kemudian juga di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Jadi anak-anakku sekalian, ini menunjukkan hukuman terhadap orang yang melakukan zina. Apakah itu dia seorang laki-laki ataukah seorang perempuan. Anak-anakku sekalian, kemudian kandungan dari Quran surat An-Nur ayat 2 tersebut, yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki, masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik anak-anak sekalian, selain ayat Al-Quran, juga terdapat hadis Rasulullah Muhammad SAW yang melarang untuk bagaimana kita mendekati yang namanya perbuatan zina. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Baik anak-anakku sekalian, oleh sebab itu tidak boleh kita berdua-duaan, karena perbuatan tersebut bisa membawa kita untuk melakukan yang namanya perbuatan zina. Oke, baik anak-anakku sekalian, ada beberapa perilaku yang bisa kita lakukan sehingga kita
bisa menjauhi yang namanya perbuatan zina. Dan ini sebagai penutup dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kita bisa melakukan hal-hal ini, kita bisa menjauhi yang namanya perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Kemudian yang kedua, menjaga aurat. Yang ketiga, menjaga pandangan. Yang keempat, menjaga kehormatan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas. Dan yang keenam, harus perbanyak untuk berpuasa. Mudah-mudahan dengan kita bisa melakukan itu semuanya, kita bisa jauh dari melakukan yang namanya perbuatan zina, yang hukumannya adalah sangat berat sekali, dan dalam hukum Islam, melakukan perbuatan zina adalah merupakan puncak dari keharaman. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku ini sehingga bisa terhindar dari yang namanya melakukan perbuatan zina. Demikian anakku sekalian, sampai ketemu lagi dalam pembelajaran kita dalam materi-materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.